Hai, jumpa lagi. Iya, kita hari ini di bulan Oktober, di penghujung ya. Penghujung Oktober kita mau memperingati satu peristiwa penting dalam sejarah eh, kekristenan ya. Secara khusus orang-orang Protestan ya. Di mana ada satu sejarah yang perlu kita ingat, yang kita perlu belajar, kita ambil hikmahnya, kira-kira sebagai generasi sekarang nih, apa yang nanti kita bisa lakukan, dan tentunya itu menjadi satu bagian yang harus ada di dalam kehidupan kita. Nah, kita mau belajar tentang hari reformasi di dalam kekristenan. Jadi, dalam kekristenan itu ada reformasi juga ya, guys. Oke, nah, kita hari ini mau belajar tentang reformasi. Dimulai pada saat itu oleh Martin Luther ya. Dia seorang yang belajar tentang Alkitab, dia mengerti Alkitab dan dia mempelajarinya, menggumulinya sampai dia menemukan kebenaran di dalam firman Tuhan. Nah, sehingga pada saat itu dia menulis 95 tesis atau 95 dalil ya, kebenaran-kebenaran yang seharusnya disadari, dipahami oleh orang-orang secara khusus yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dia menempelkan 95 dalil ini pada tanggal 31 Oktober. Kenapa dia memilih tanggal ini? Karena pada tanggal 1 November itu akan diperingati ya satu hari raya besar oleh umat Katolik. Untuk apa? Untuk perayaan itu. Sehingga Martin Luther mengambil kesempatan ini dengan harapan apa? Pada saat tanggal 1 November orang akan membaca kebenaran ini. Sehingga kebenaran ini bisa dibaca oleh banyak orang, dipahami, syukur-syukur, diimani. Nah, semboyan di dalam hari reformasi seringkali kita dengar ya. Ada paling tidak itu ada 5 ya. Ada sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus, soli Deo gloria. Tapi hari ini aku akan bagi atau sharing 3 hal saja bagaimana kita memahami dan memaknainya di dalam kehidupan kita sebagai generasi masa kini untuk memperingati hari reformasi. Yang pertama kita diingatkan tentang sola scriptura ya. Sola Scriptura ini mengingatkan kita tentang apa? Tentunya tentang kebenaran firman Tuhan ya. Jadi Sola Scriptura itu mengingatkan kita tentang apa? Hanya oleh Alkitab, hanya oleh firman Tuhanlah kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita boleh mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, kita meyakini Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, jadi Alkitab itu adalah firman Tuhan yang menolong, menuntun kita untuk kita boleh mengenal Tuhan Allah kita. Jadi Alkitab ini bukan berisi ya, tetapi Alkitab itu adalah firman Tuhan. Jadi kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya, kita mau belajar dari firman Tuhan, yaitu Alkitab ini. Nah di dalam Alkitab kita mengenal akan kebenaran siapa manusia, siapa Tuhan, siapa Allah kita, apa karyanya, bagaimana karakternya, dan hanya melalui firman Tuhanlah kita memahami akan kehendak Tuhan. Jadi bukan yang lainnya, bukan tradisi, bukan budaya, tidak, tetapi kita berdasarkan firman Tuhan ya. Segala tulisan yang sudah diilhamkan Allah ini memang sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Jadi patokan kita, pegangan kita hanyalah Alkitab, yaitu firman Tuhan. Nah, ini menjadi pegangan kita orang Kristen ya, orang percaya ya. Sumber pengetahuan kita, pemahaman kita ya, kita temukan di dalam Alkitab. Jadi jangan ragu ya baca Alkitab. Nah, bagaimana kita memaknai kalau hanya Alkitab sebagai sumber kita, iman kita di dalam mengenal Tuhan? Ya, kita harus membacanya ya. Kita harus membacanya, kita harus merenungkannya, dan kita juga harus melakukannya. Sebagai generasi hari ini, kita hargai ya orang-orang yang sudah berjuang ya,
menulisnya, menyalinnya, ya, mempertahankannya. Terlebih Alkitab yang ada di tangan kita hari ini dengan berbagai bahasa, dan itu luar biasa perjuangan mereka untuk menerjemahkannya. Jadi mari kita bersyukur karena Alkitab yang ada di tangan kita hari ini sehingga kita boleh membaca dan kita boleh merenungkannya setiap hari. Mari kita lakukan juga firman kebenaran itu, di mana kita sudah tahu ya untuk kita lakukan. Jadi ingat, dasar kehidupan kita adalah firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita akan menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua ya adalah sola fide, hanya oleh iman. Jadi saudara kita selamat ya itu karena iman kita di dalam Yesus Kristus. Ya, kita bisa beriman itu karena Yesus Kristus ada di dalam diri kita. Jadi iman kita yang membawa kita mengenal kepada Tuhan. Melalui iman kita kenal Tuhan, melalui iman kita percaya kepada Tuhan. Jadi iman kita adalah anugerah juga yang dari Tuhan. Mari kita beriman di dalam Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa hidup kita diciptakan oleh Tuhan dan kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Dengan iman kita percaya kepada Tuhan. Dengan iman kita yakin bahwa hidup kita adalah milik Tuhan ya. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita beriman akan setiap firman Tuhan yang kita baca. Ya, jangan ragu ya. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Mari kita tunjukkan iman kita melalui perbuatan kehidupan kita. Itulah cara kita memaknai, hanya oleh iman. Kita beriman kepada Tuhan. Dan tentunya ini yang harus menjadi pegangan kita orang yang percaya. Kita tidak melihat Yesus di dunia, tapi dengan iman kita percaya melalui firman-Nya. Jadi mari biarlah iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Melalui baca firman, melalui pertolongan Tuhan hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Hanya oleh imannya, saudara. Yang ketiga, hanya oleh anugerah, sola gratia, hanya oleh anugerah ya kita diselamatkan, bukan hasil perbuatan kita, bukan hasil usaha kita, melainkan hanya oleh anugerah semata dari Tuhan. Ya, dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan, dari Alkitab kita membacanya. Bagaimana kita bisa diselamatkan? Kita beriman kepada Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dengan apa kita menerimanya? Dengan iman. Ya, iman di sini iman yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, yang percaya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan Tuhanlah yang memimpin hidup kita. Dan kita menerima itu hanya oleh anugerah semata. Cuma-cuma, iya. Ya. Saudara nggak perlu ragu dengan yang cuma-cuma ini. Ya. Ada banyak orang karena cuma-cuma ya menganggapnya sepele, murah. Anugerah Tuhan memang Tuhan berikan cuma-cuma, tetapi dia bukan murahan. Ya, itu oleh karena kemurahan Tuhan kita bisa diselamatkan. Nah, setiap orang yang percaya kepadanya inilah anugerahnya. Ya, kita bisa percaya itu anugerah. Kita bisa membaca Alkitab, mengimaninya dan percaya itu juga anugerah. Sehingga kita bisa memperoleh anugerah itu dari Tuhan. Sehingga kita bisa beriman. Nah, ini kekuatannya saudara. Ya. Jadi ini penting sekali untuk kita memahaminya. Kenapa Alkitab hanya ya sola scriptura tadi? Karena dulu bukan hanya Alkitab yang menjadi pegangan, tapi ada tradisi, ya, ada hal-hal yang lain yang dimasukkan di dalam keyakinan kepercayaannya. Dulu nggak semua orang, saudara, bisa baca Alkitab. Orang-orang tertentu yang bisa membaca Alkitab ini. Sehingga kalau orang dibodoh-bodohi, gampang banget. Karena nggak semua orang. Dan tidak dalam berbagai bahasa seperti hari ini. Jadi kalau hari ini saudara bisa punya Alkitab, itu luar biasa. Saudara dibukakan, saudara dibuat mengerti apa yang menjadi kebenarannya. Ya. Di sini kita mengerti apa yang menjadi firman Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita tahu gitu loh ya. Jadi yuk baca Alkitab, jangan sampai saudara disesatkan. Ya, hati-hati. Kalau kita nggak ngerti, kita nggak pernah baca Alkitab, mudah sekali kita disesatkan. Ya, oleh sebab itu, mari kita menjadi orang-orang yang mau membaca Alkitab, yang rindu merenungkan dan melakukannya. Ya, Alkitab yang akan menuntun dan menolong kita mengenal Tuhan kita dengan lebih baik.
Yang kedua, kita terima dengan iman. Kita yakin dan percaya, ya. Di dalam Yesus kita memperoleh keselamatan, nggak perlu ragu. Ya, firman Tuhan sudah ingatkan kita. Mari dengan percaya, dengan mulut kita mengaku, ya. Keselamatan itu ada pada diri kita. Dan Tuhan memberikan semuanya itu dengan cuma-cuma. Bukan bisa dibeli, nggak bisa dibeli, ya. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan. Itu semua karena anugerah. Ya, manusia tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Yang perlu kita pastikan hari ini, kemana kita setelah kita mengalami kehidupan yang selanjutnya. Kita mati sekali, hidup dua kali. Mati sekali, setelah ini kita akan mati. Satu kali kita mati, mengalami kematian. Tapi hidup yang hari ini, dan juga hidup setelah kita dibangkitkan. Di mana kita? Dalam kehidupan kekalkah bersama dengan Tuhan? Makanya Yohanes 3:16 mengingatkan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi hanya orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya, mereka lah yang akan memperoleh hidup yang kekal. Kita akan berjumpa dengan Bapa kita yang di surga. Kita boleh bertatap muka melihat Dia yang menciptakan kita. Dan biar segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari generasi muda kita maknai hari reformasi dengan kita tetap setia membaca firman Tuhan, setia merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dengan iman. Kita yakin dan percaya Tuhan yang menolong, menyertai hidup kita, dan biar kita terima semua itu hanya oleh karena anugerah dari Tuhan. Kiranya kita memaknai hari reformasi tahun ini, hari ini, bulan ini, dengan senantiasa tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam reformasi.